Shalom sahabat Aku dan Dia. Puji nama Tuhan, pada saat ini saya Anis Priambodo kembali menjumpai Anda melalui ruang dengar Anda. Pada pertemuan kali ini topiknya adalah bagaimana agar dapat menolak kejahatan bagian kedua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda melalui topik ini dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, dalam pertemuan yang telah lalu, saya telah uraikan tentang setan atau iblis sebagai sosok di balik kejahatan. Dari mana asalnya, apa pekerjaannya, dan bagaimana sifat-sifatnya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan mengapa kita harus percaya dengan keberadaan iblis atau apa strategi iblis untuk menjatuhkan manusia. Percaya yang saya maksudkan di sini bukan berarti iman, ya sahabat. Mengapa kita harus percaya bahwa setan itu ada? Yang pertama, hal itu sesuai dengan kitab suci. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, setan itu ada dan berusaha untuk mencobai manusia agar melawan Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Yang kedua, ada kekuatan jahat yang mengganggu manusia yang ingin meninggalkan dosa dan dekat dengan Allah. Sahabat Aku dan Dia, C.S. Lewis menuliskan, manusia bisa jatuh ke dalam dua kesalahan perihal setan. Pertama, tidak percaya keberadaannya. Kedua, percaya dan merasa tertarik secara berlebihan. Meninggalkan Allah dan menyembah setan. Strategi iblis dalam menjerumuskan kita ke dalam dosa pada hari ini adalah sama dengan strategi yang dia pergunakan untuk menjerumuskan manusia yang pertama. Segala bentuk kejahatan yang terjadi saat ini, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, mempunyai wujud yang sama, yaitu menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan, bukan Allah. Tujuan utama setan adalah membunuh dan membinasakan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Setan menghalang-halangi orang yang datang kepada Tuhan untuk bertobat. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bagi orang yang hidup pada jalan ini, maka ia tidak menyadari seperti ada yang menutupi mata yang dibutakan. Paulus memakai istilah ilah zaman ini. Sehingga orang tersebut tidak menyadari sedang berjalan menuju kehancuran. Mari kita lihat strategi iblis atau setan. Iblis melancarkan strateginya dengan begitu cerdik, sebagaimana catatan Alkitab dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari semua binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kata paling cerdik dalam bahasa Ibraninya adalah arum. Kata dalam bentuk superlatif. Kecerdikan ini menjadi alat yang paling tepat bagi iblis. Suatu kecerdikan yang merusak. Dalam Kejadian pasal 3, yang diserang adalah keraguan. Ular berkata kepada Hawa, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ucapan-ucapan iblis dipilih dengan penuh kelicikan dengan maksud menimbulkan kebimbangan terhadap firman Allah.
terutama terhadap keadilan dan kejujuran perintah Allah. Dengan pertanyaan ini, iblis bermaksud menanamkan benih keraguan dalam hati Hawa. Benarkah Allah sudah menyatakan firman ini? Kalau Allah itu mengasihi manusia, apakah Allah memberikan larangan-larangan tertentu? Iblis ada kalanya dengan taktik yang serupa mencoba menjatuhkan kita. Dan strategi yang sama itu diterapkan ketika mencobai Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, pada Matius pasal yang keempat. Pada Kejadian pasal yang kedua, Allah memberi kebebasan untuk Adam dan Hawa menikmati semua pohon-pohon yang berbiji boleh dimakan, kecuali satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan. Dan jika mereka tidak taat, maka Allah berkata, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Setan membesar-besarkan satu larangan itu dan berkata, engkau sekali-kali tidak akan mati. Ular yang dikendalikan iblis itu seperti hendak menyampaikan maksudnya kepada Hawa. Kamu jangan percaya, sebab engkau tidak benar-benar akan mati. Setelah iblis berhasil menanamkan benih keraguan di dalam hati Hawa, baik terhadap firman maupun diri Allah sendiri, kemudian iblis menanamkan perasaan berontak Hawa terhadap Allah dengan ucapannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Iblis begitu memahami situasi hati manusia dalam kemapanannya, sehingga dengan ucapannya, engkau akan menjadi seperti Allah. Iblis menyadarkan manusia akan keterbatasannya dan dibukakan suatu kemungkinan untuk melepaskan diri dari keterbatasannya itu. Dan cara yang ditawarkan iblis untuk melepaskan diri dari keterbatasannya bukanlah langkah yang terlampau sulit. Tinggal mengambil buah larangan itu, maka mereka akan keluar dari keterbatasannya. Dan pola ini diterapkan juga ketika ia mencobai Yesus di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam pencobaan yang pertama, setan menyentuh martabat Yesus sebagai anak Allah dengan menghasut Yesus untuk memamerkan martabatnya. Setan ingin menentukan tindakan dan gerak-gerik Yesus sehingga dapat memunculkan gagasan bahwa setanlah yang memunculkan kekuatan itu. Maka bagi setanlah kemuliaan dilambungkan. Namun Yesus ternyata tidak mengikuti keinginan setan. Yesus malah mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah lah yang menentukan segala hidupnya. Hanya bedanya Adam dan Hawa percaya kepada iblis sehingga melawan Allah, tetapi Yesus menang terhadap iblis. Hal ini juga terjadi kepada kita, orang yang percaya kepada Allah. Iblis sering mencobai agar kita melakukan pelanggaran dan melawan Allah. Acap kali juga iblis memakai strategi ini untuk menjatuhkan kita. Contoh yang sangat klasik dalam diri Petrus ketika ia berusaha untuk mencegah Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang menantinya, sampai Tuhan Yesus menegur dia, "Enyahlah iblis." Jelas hal itu diucapkan Petrus dengan penuh simpati sebagai seorang murid dan sahabat dekat. Iblis ada kalanya memakai sahabat-sahabat terdekat kita yang seolah-olah menunjukkan simpati dan perhatiannya untuk pada akhirnya membelokkan kita dari jalan hidup yang Tuhan kehendaki. Sahabat, jika saat ini ada dalam posisi yang demikian, maka harus mengambil langkah yang tepat seperti Tuhan Yesus, yaitu melawan iblis dan beroleh kemenangan. Sebab jika kita salah langkah kemudian menuruti keinginan iblis, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung, sebagaimana Adam dan Hawa merasa malu karena mendapati diri mereka telanjang dan berusaha untuk menutupinya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Yang berikutnya adalah rusaknya sebuah hubungan antara Allah dengan Adam dan Hawa. Mereka bersembunyi
ketika mendengar Allah datang. Mereka menghindar dari Allah, mereka takut. Berapa banyak di antara kita yang pada hari ini takut dan menghindar dari Allah oleh karena keberadaan kita yang berdosa, sehingga kita tidak dapat berhadapan dengan Allah. Ada pemisah antara Adam dan Hawa dengan Allah. Meskipun Adam dan Hawa menghindar dan bersembunyi, Allah tetap mencari mereka, memanggil mereka. Bahkan sampai dengan hari ini, Allah tetap mencari kita, orang-orang yang bersembunyi dan menjauh dari Allah. Pada kisah kejatuhan manusia, kita dapat membaca di dalam Kejadian pasal 3 bahwa Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Setelah menerima hukuman dari Allah karena ketidaktaatan, maka yang terlihat adalah ular telah membohongi Adam dan Hawa. Akibatnya, mereka terpisah dari Allah. Dia akan memfitnah Anda di hadapan Allah. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Setan tidak akan henti-hentinya melemparkan semua dosa Anda di hadapan tahta Allah dalam usahanya untuk menjatuhkan Anda. Sekalipun dia tidak berhasil, dia tidak akan menyerah. Setan akan menjatuhkan Anda lewat kesombongan. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Kesombongan adalah dosa yang berbahaya karena ia melahirkan hampir semua dosa yang lainnya. Jadi iblis akan menghabiskan banyak waktu untuk berusaha meyakinkan Anda bahwa si aku adalah raja dan Anda lebih baik dibanding dengan semua orang di sekitar Anda. Dia akan menganiaya Anda karena iman Anda. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Menyiksa dan membunuh orang Kristen sangat menyenangkan iblis. Namun penganiayaan orang Kristen dapat juga terjadi secara halus, lewat pengucilan, diskriminasi, fitnah, ketidakadilan, dan ketidakpedulian. Sebagai orang beriman, kita pun tidak pernah lepas dari pengaruh setan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu, Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38. Iman akan Yesus memungkinkan kita, mau tidak mau, juga ikut berperang melawan setan yang berjuang dalam sejarah hidup manusia. Dalam iman yang sama, kita hidup dalam jemaat Kristiani. Namun, kualitas iman jemaat satu dengan yang lain berbeda-beda. Kualitas iman jemaat yang ala kadarnya menjadi lahan subur bagi setan untuk mengepakkan sayapnya agar kerajaan iblis menjadi semakin luas. Segala kesempatan untuk menjerat para pengikut Kristus dalam persekutuan umat beriman tetap menjadi agenda pokok setan. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.